Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal bagaimana ya pemakzulan Gibran. Kabarnya Roy Suryo ini jadi ahli untuk ya makzulkan Gibran, dan Roy Suryo ini sudah menyiapkan dokumen-dokumen penting termasuk bagaimana soal Fufu Fafa. Wah. Ini semakin ngeri, Bos. Ya, semakin ngeri. Artinya secara tidak langsung, apakah benar-benar terjadi soal pemakzulan Gibran ini begitu kan? Karena begitu banyak muncul di berbagai media sosial hari ini bahwa nampaknya selangkah lagi begitu kan ya. Kalau DPR setuju, bukan tidak mungkin semuanya ya seperti pemakzulan ini bisa saja itu terjadi ya. Salah besar. Gitu loh. Ada surat keterangan, ini ada buktinya. Nomor 9149 garis miring D garis miring DDIKS 2019 yang menerbitkan surat penyetaraan yang disebut UTS tadi, yang katanya di S1, itu bukan S1, itu kursus setara matrikulasi masuk ke perguruan tinggi, dan dia tidak lulus. Loh, ya? kok nggak lulus? Ada lulus. Ijazahnya kok. Loh, ijazahnya mana? Nggak ada. Loh, udah ditunjukin oleh Mas Gibran. Tidak. Mas Gibran tunjukin ijazahnya dari Singapura dan dari Australia. Lengkap semua. Ijazah dari Singapura itu ada. MDIS. Itu ijazahnya harusnya MDIS, dua logo MDIS dan Bradford. Ijazahnya tuh Bradford. Jadi dia salah beli ijazahnya. Loh, kok pokoknya gini ya, salah. Oke, nggak apa-apa. Ini kita tunggu saja nanti pada saat sidang. Dan pada saat sidang perdata, kalau pengadilannya benar dan jujur sekali lagi, dia tidak akan meng-NO-kan. Siapa tahu dia kalau nggak berani dia NO. Tapi yang jelas apa? Biar publik tahu, Mas. Biar masyarakat juga tahu bahwa ini bodong semua. Nah, saya kira dengan adanya seperti ini maka ya sudah tepat rasanya jika ya momen pada Oktober ini ya tepat rasanya untuk Prabowo senggol Fufu Fafa. Bisa saja, saya kira ini sudah tepat begitu kan ya. Dengan adanya sebuah pernyataan yang muncul di berbagai media sosial ya, termasuk Purnawirawan TNI yang kabarnya mengirim surat lagi ke DPR ya untuk membahas tuntutan ya pemakzulan Gibran. Dan ini dah momen penting. Mengapa Bang momen penting? Karena di mana saat demo kemarin begitu banyak yang kritik kepada Prabowo begitu, termasuk ya salah satu yang mungkin menginginkan Prabowo itu mundur begitu kan ya, banyak kritikan kepada Prabowo, disuruh mundur ya macam-macam dan segalanya biar itu digantikan oleh Gibran ya menjadi presiden. Tak selangkah lagi begitu kan. Selangkah lagi kemarin saya kira agak sukses begitu. Tapi pada akhirnya gagal. Dipukul mundur begitu kan dari istana. Jadi saya kira ini banyak hal yang kemudian diungkapkan kepada publik, termasuk Roy Suryo ini ditunjuk kabarnya ya untuk memakzulkan Gibran ya, dan bahkan penunjukan Roy Suryo ini diinginkan ya bahwa bagaimana Purnawirawan TNI ya menunjuk begitu kan ya kepada Roy Suryo ini sebagai ahli untuk memakzulkan Gibran. Ini semakin ngeri, Bos. Ya, relawan-relawan sekarang ini wajar ya, kelihatan sekali begitu relawan-relawan Jokowi itu. Kelihatannya bagaimana, Bang? Kelihatannya adalah ketika pemakzulan ini menggema di mana-mana. Bagaimana soal desakan untuk Prabowo mundur dan sebagainya. Ini menandakan bahwa begitu kan ya, karena semuanya sudah mulai terjepit begitu, pada akhirnya mau tidak mau begitu mempertahankan Gibran untuk menjadi wakil presiden, bisa saja nanti 2 periode. Ini menurut saya pribadi banyak hal yang kemudian diungkapkan kepada publik begitu kan ya. Bagaimana soal Prabowo ini begitu. Saya rasa ya pada Oktober ini momen sangat penting ya, Presiden Prabowo itu senggol Fufu Fafa. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu kan ya. Ada yang kemudian pro, ada yang kemudian kontra dan sebagainya begitu. Ini good ya, DPR RI tidak bisa mengabaikan surat Purnawirawan TNI. Puan Maharani dan Bang Dasko diharap segera memberi perhatian. Ini termasuk aspirasi masyarakat. Wah, ngeri, Mas ya. Ngeri sedap. Nah, bagaimana soal tanggapan Jokowi begitu kan? Ya, muncul narasi-narasi di berbagai media sosial ketika ada pemakzulan menggema begitu kan. Pada akhirnya muncul bukti di mana ya Roy Suryo akan mempertontonkan bukti-bukti itu begitu. Termasuk soal ijazah dari seorang Wapres Gibran. Ngeri begitu kan? Ngeri begitu. Ketika Roy Suryo sudah membeberkan bagaimana
fakta dan realita begitu kan ya, dan bukti-buktinya begitu kan. Roy Suryo ini kabarnya sudah bawa Jokowi white paper ya ke DPR, dan juga ijazah SMA Gibran ya disebut apa ini ya, disebut mungkin masih menjadi multitafsir begitu kan ya. Ada yang kabarnya masih lulus SMA, ada yang kabarnya lulus sarjana dan sebagainya. Ini pada akhirnya orang-orang masih mempertanyakan ya, yang awalnya dicari bagaimana soal ijazah Jokowi, dan sekarang kembali kepada anaknya. Kan ngeri-ngeri sedap. Apa yang kemudian disampaikan oleh Jokowi begitu kan ya? Jokowi memberikan alasan ya. Sekarang ini ya, Jokowi membeberkan alasan sekolah Gibran di Singapura. Ada yang mengatakan ketika Roy Suryo menggema soal bagaimana soal ijazah dan sebagainya, justru begitu kan ya, justru seorang Jokowi mengatakan bahwa wah, ada yang nunggangi, ada yang backup saat masalah soal ijazah ini. Ini Jokowi sebut isu ijazah palsu sudah 4 tahun. Tak mungkin gak ada yang backup. Katanya ada yang membackup. Siapa mereka? Kan ngeri-ngeri sedap, bos. Jadi secara tidak langsung ya, kalau dipertontonkan kepada publik data-data apa yang dimiliki oleh Roy Suryo, kalau ini diberikan kesempatan ya oleh Purnawirawan TNI untuk mendorong bagaimana untuk menggali apa yang sebenarnya terjadi ya dari ijazah dari seorang wakil presiden itu begitu kan ya. Jadi saya kira kalau ini ketahuan lagi, wah, ngeri-ngeri sedap, bos. Ngeri-ngeri sedap ya. Jadi mantan Presiden Joko Widodo ini yang menyebutkan bahwa isu ijazah palsu ini sudah bergulir 4 tahun. Dia menduga ada sosok di balik soal ijazah ini. Siapa mereka begitu kan? Ada kaitannya dengan orang-orang besar, ya, ada kaitannya dengan orang-orang besar. Kabarnya begitu. Meski begitu, Jokowi juga menyebutkan akan tetapi ya mengikuti proses hukum. Kita pasrahkan semuanya adalah proses hukum, kata seorang Jokowi ya. Dan bahkan soal mengenai ijazah Gibran yang juga dipersoalkan, Jokowi ya berseloroh bahwa ijazah milik cucunya ya, Jan Etes ya, juga akan dipermasalahkan, mengatakan seperti itu begitu. Tapi kan ini sesuai dengan apa yang kemudian kita lihat hari ini, bagaimana soal Roy Suryo yang kemudian juga bisa membuktikan apakah nanti benar-benar Gibran ini lulusan sarjana atau tidak begitu kan ya. Makanya Roy Suryo ini mengungkapkan bahwa ya nanti soal saat dirinya ditunjuk oleh Forum Purnawirawan TNI sebagai ahli, katanya begitu, mengungkapkan bahwa sejumlah purnawirawan telah menunjuk dirinya sebagai ahli ya dalam permohonan ya pemakzulan Gibran Rakabuming Raka akan menyiapkan data-data dan dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan sehingga ya DPR itu percaya begitu. Atas inilah yang kemudian ya Roy Suryo ini menguatkan argumennya dan data dalam rangka upaya memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Wah, ngeri kan pada akhirnya. Jadi kalau Gibran ini dimakzulkan, selesai sudah, ya, selesai sudah begitu kan. Tidak bisa diharapkan lagi begitu. Geng Solo tidak bisa mengharapkan lagi. Karena kenapa? Karena kita lihat saja realitasnya bahwa sosok Gibran ini, ya, ini kalau dibiarkan begitu kan ya, kalau dibiarkan bukan tidak mungkin ini akan semakin hari akan semakin menunjukkan bahwa Indonesia ya hanya itu aja mereka begitu. Dalam artian apa terobosan baru dari sosok wakil presiden? Seharusnya saya sudah mewanti-wanti bahwa Presiden Prabowo itu begitu kan ya, yang sekarang lagi pusing-pusingnya untuk memberesi semua mulai dari oligarki, mulai dari koruptor dan sebagainya. Ya seharusnya Gibran sebagai wakil presiden bantu dong mereka begitu. Carikan solusi. Bagaimana mereka memberikan alternatif itu. Ya kalau nggak bisa memberikan itu ya gimana lagi begitu kan ya. Salah satu yang menggema hari ini soal bagaimana akun Fufu Fafa yang beberapa waktu lalu menjadi sorotan begitu kan ya. Meskipun Gibran sudah membantah bahwa akun miliknya itu adalah bukan yang beredar seperti Fufu Fafa dan sebagainya, dibantah begitu kan. Tapi kita lihat saja Roy bisa memakzulkan itu. Nah artinya data-data itu bisa disampaikan oleh Roy Suryo dan sebagainya. Nah menjelang 1 tahun pemerintahan dari seorang Presiden Prabowo ini, Presiden Prabowo Subianto ini yang mendorong mulai berani bersikap tegas terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diyakini oleh Telematika Roy Suryo sebagai pemilik akun
ya Fufu Fafa begitu kan. Dan inilah kalau dibuktikan nanti di DPR, maka kemudian DPR percaya nggak dengan soal-soal bukti-bukti yang ada. Makanya seperti Dr. Tifa, seperti Roy Suryo, Rismond dan sebagainya begitu kan, meminta Presiden Prabowo tidak perlu sungkan lagi untuk membahas soal bagaimana Fufu Fafa itu. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini bukti-bukti itu akan disampaikan ke DPR kalau ditunjuk oleh Purnawirawan TNI. Tapi saya kira mungkin nggak ya Gibran ini dimaksudkan? Bukan tidak mungkin begitu kan. Kemarin saat demo besar-besaran yang sangat luar biasa, ya Prabowo hampir mau dikudeta. Hampir begitu kan. Siapa yang akan menaik tahta? Ya justru Gibran Rakabuming Raka begitu kan. Ya justru itu begitu. Makanya Roy Suryo ini sekarang ini membawa data-data banyak begitu kan ya. Mulai bagaimana ijazah Jokowi sejak ijazah Gibran sejak SMA dan sebagainya yang akan diperlihatkan kepada publik begitu kan ya. Makanya ketika di berbagai media sosial banyak yang kemudian muncul narasi-narasi itu begitu kan, termasuk bagaimana soal Projo begitu kan ya, yang debat dengan Roy Suryo, yang kemudian Roy Suryo nampaknya memakai data-data yang sangat luar biasa begitu kan. Ini kan sudah jelas ya keterangan dari Dirjen Kemendikti ya bahwa ijazah UTS di Australia Gibran tahun 2006 ya disetarakan SMK tahun 2019 saat bapaknya menjabat. Ini kan sudah jelas. Ini data-data apa yang kemudian disampaikan Roy Suryo itu begitu kan. Nanti saya tampilkan di situ begitu. Tapi dengan adanya situasi dan kondisi saat ini begitu kan ya, nampaknya sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Prabowo begitu kan. Kalau masalah sosial itu sangat ngarcep sekali. Bahkan lebih banyak wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini ketemu dengan para ojol, ketemu dengan rakyat yang di bawah seolah-olah hanya cekrak-cekrik begitu lalu kemudian diunggah di akun media sosialnya, dibandingkan dengan sosok Presiden Prabowo saat ini yang dimana untuk memberesi demokrasi, kemiskinan, ekonomi dan sebagainya. Dan inilah agak berbeda begitu kan. Artinya secara tidak langsung seharusnya wakil presiden Gibran Rakabuming Raka pasca demo kemarin dan kemudian banjir di Bali kemarin begitu kan ya, seharusnya nunggu Presiden Prabowo dulu begitu kan ya, nggak usah ketemu lagi dengan yang di bawah. Artinya secara tidak langsung tahan diri dulu begitu kan, biarlah Prabowo dulu, seharusnya kan gitu. Kalau Gibran ini kan nggak habis demo besar-besaran, malah bertemu dengan ojol di istana begitu kan ya, wakil presiden itu sendiri. Bagaimana tidak pusing Presiden Prabowo, bagaimana tidak pusing para pendukung-pendukung Prabowo dan sebagainya, kalau hanya mengambil simpati begitu kan ya. Kalau hanya mengambil simpati seperti itu, ini masyarakat masih mempertanyakan sosok wakil presiden. Dan itu pun begitu kan ya, seperti di berbagai daerah ya, Gibran sempat bagi-bagi sembako dan uang katanya begitu ya. Jadi saya kira ini menurut saya pribadi, logika Gibran hari ini seharusnya dirubah begitu kan. Kenapa Bang? Ya mau tidak mau itu harus sepaket dengan Presiden Prabowo. Ya, kalau datang ke PBB begitu kan, ya datang kemanapun begitu, maka yang menggantikan untuk bisa menggerak di belakang itu adalah wakil presiden sebenarnya. Jadi jangan berjalan sendirian. Ya, saya kira sekarang ini antara Prabowo dengan wakil presiden Gibran nampaknya berjalan sendirian begitu. Saat survei di Bali begitu, seharusnya kan Prabowo dan wakil presidennya begitu sama-sama, itu langkah yang bagus begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya ini nanti berbeda, maka orang menganggap bahwa jalannya akan dianggap berbeda dan sebagainya gitu. Akhirnya banyak orang muncul spekulasi jangan-jangan ini pecah kongsi dan sebagainya. Tapi kita tunggu saja. Akankah pemakzulan ini akan terjadi? Kita tunggu saja ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.